Dari sisi perekonomian dan pasar uang, dengan inflasi yang memang tinggi walaupun cenderung menurun pada paruh kedua, namun bank-bank sentral di negara maju masih mempertahankan suatu tingkat suku bunga yang tinggi. Makanya higher for longer-nya masih terjadi. Dan ini memicu capital outflow yang meningkat dari negara-negara seluruh negara berkembang dan emerging. Hal lain adalah shock yang terjadi karena perubahan iklim maupun dari sisi artificial intelligence digital technology itu akan menjadi sesuatu yang harus kita terus antisipasi. Di sisi lain banyak negara policy space-nya sudah sangat terbatas karena sudah dimakan pada saat terjadinya pandemi yang kemudian menyebabkan mereka tidak mampu merespons berbagai shock sesudah pandemi. Biaya suku bunga yang tinggi menyebabkan biaya defisit di berbagai negara menjadi meningkat tajam. Dengan tingkat utang yang tinggi dan biaya bunga yang meningkat, banyak negara mengalami apa yang disebut debt distress. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Azalea Layita Rivera dengan nomor NIM 24040674367 dari kelas 2024I. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas video siaran pers mengenai realisasi dan juga kinerja APBN di tahun 2023. Siaran pers ini akan menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan anggaran negara sepanjang tahun 2023 untuk mendukung berbagai program pembangunan. Simak videonya ya. Nah, yang pertama, di sini pemerintah menyampaikan bahwa penerimaan negara tahun ini berasal dari pajak, bea cukai, dan sumber lain seperti pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hasilnya cukup baik, meskipun ada beberapa tantangan dari ekonomi global seperti inflasi dan nilai tukar yang bergejolak. Kemudian, pemerintah juga menjelaskan bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Sebagian besar dana dialokasikan untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi. Nah, namun pemerintah juga tetap mengakui masih ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi, seperti kenaikan harga-harga di pasar dunia yang mempengaruhi stabilitas anggaran. Meski begitu, mereka tetap terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan negara dan tetap mendukung masyarakat melalui berbagai program subsidi dan juga bantuan sosial. Nah, ada beberapa hal baik dari siaran pers ini. Yang pertama, pemerintah sangat transparan dalam menyampaikan data dan juga capaian mereka, sehingga masyarakat juga bisa melihat langsung bagaimana uang negara dikelola. Informasi juga disampaikan dengan jelas dan menggunakan grafik dan angka-angka yang mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Tapi ada juga beberapa kekurangan dalam siaran pers ini. Salah satunya tidak semua tantangan dibahas secara detail, seperti bagaimana pemerintah akan mengatasi tantangan ekonomi global di masa depan. Selain itu, waktu untuk tanya jawab dengan media juga sangat terbatas. Jadi ada beberapa isu penting yang tidak sempat dibahas. Nah, kesimpulannya, siaran pers ini memberikan informasi penting tentang pengelolaan keuangan negara, terutama bagaimana anggaran negara digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Ini adalah salah satu langkah yang baik untuk transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Sekian dari saya Natasha, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami isi dari siaran pers mengenai realisasi dan kinerja APBN di tahun 2023. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.